Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adha. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa studi kasus dari kuis UAS. Yang pertama di sini ada PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat sebuah server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database, dan juga storage. Lalu berikan topologi, perhitungan biaya, IP, dan konfigurasi port pada server. Di sini untuk topologinya, saya membuat dari internet nanti akan mengirim permintaan HTTP dan HTTPS ke web server. Lalu dari web server akan diproses di database, lalu akan mengambil data di storage. Untuk perhitungan biaya, di sini saya memberikan perhitungan untuk menggunakan AWS-EC2 T3 Medium $40 dalam per bulannya, lalu AWS RDS DBM5 Large yang dalam sebulannya itu $200, dan juga AWS S3 Storage $50. Juga ada biaya tambahan seperti data transfer, backup, dan lain-lain itu sebesar $100. Jadi estimasi pengeluaran dalam satu bulan itu adalah $390. Untuk IP dan konfigurasi port pada server, pada web server, saya menggunakan IP 192.168.1.100 dan port 80 untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS. Lalu untuk database, IP-nya 192.168.1.101 dan port 1433 SQL Server. Lalu untuk storage-nya, IP-nya 192.168.1.102 dan menggunakan port 443 HTTPS. Lalu pada studi kasus kedua, di sini ada Universitas Pamulang yang mengalami masalah ketika penerimaan mahasiswa baru, infrastruktur IT sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut, sehingga menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik seperti portal mahasiswa, perpustakaan, dan mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba akses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Untuk solusinya di sini saya memberikan untuk menggunakan arsitektur yang scalable dan redundant. Scalable artinya di sini bisa untuk penskalan otomatis. Jadi misalkan permintaan sedang meningkat, untuk kapasitasnya bisa meningkat gitu. Jika traffic sedang sepi, ya itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu ada cache server, ini untuk menyimpan pemrosesan server yang sering diakses, jadi tidak selalu memulai ulang dari awal. Yang ketiga ada otomatisasi dan orkestra. Untuk otomatisasi dalam infrastruktur server merujuk pada penggunaan alat dan skrip untuk menjalankan tugas-tugas rutin tanpa intervensi manusia. Ini meliputi provisioning server, konfigurasi perangkat lunak, manajemen patch, backup, dan monitoring. Orkestrasi adalah langkah lebih lanjut dari otomatisasi. Ini melibatkan pengelolaan dan koordinasi otomatis dari serangkaian proses dan tugas yang kompleks. Orkestra memungkinkan integrasi dan pengelolaan berbagai layanan dan alat otomatisasi dalam satu alur kerja yang koheren, seringkali melibatkan beberapa sistem lingkungan yang berbeda. Untuk studi kasusnya, di sini ada sebuah perusahaan e-commerce mengalami pertumbuhan pesat dan membutuhkan infrastruktur TI yang dapat menangani peningkatan lalu lintas secara dinamis, memastikan uptime yang tinggi, dan merespons permintaan pengguna secara cepat. Perusahaan ini juga harus melakukan deploy aplikasi dan update secara sering tanpa mengganggu layanan. Solusinya di sini dalam konteks otomatisasi ini menggunakan Ansible atau Puppet untuk manajemen konfigurasi. Alat ini digunakan untuk mengotomatisasi pengaturan dan konfigurasi server, memastikan setiap server memiliki konfigurasi yang konsisten dan up to date. Dalam orkestrasi, sini bisa menggunakan alat orkestrasi seperti AWS CloudFormation atau Google Cloud Deployment Manager untuk pemulihan otomatis dari kegagalan. Jika terjadi kegagalan pada server atau layanan,
si CloudFormation ini atau Cloud Deployment bisa secara otomatis mendeteksi dan memulihkan layanan dengan. Lalu pada studi kasus yang terakhir ini, pada sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server di negara Turki. Di server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Lalu menurut pandangan saya, berdasarkan pasal 21 dan pasal 22, data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik harus disimpan dan diproses di wilayah Indonesia. Namun untuk PSI lingkup privat, terdapat fleksibilitas dalam memilih lokasi penyimpanan data dengan syarat PSI lingkup privat yang menyimpan data di luar negeri wajib memberikan akses kepada instansi yang berwenang untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum. PSI harus memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Jadi menurut saya boleh-boleh saja jika kita ingin membuat server di luar negeri, sebagai contoh di studi kasus ini di Turki, tetapi dengan pengawasan dari pihak yang berwenang dari negara yang kita sendiri gitu, entah itu dari perusahaan atau dari pihak yang berwenang. Mungkin sekian pada pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.